Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pelajaran hari ini Siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar? Ya. Saya di bawah ini. Silakan buku sama penanya dikeluarkan. Materi kita hari ini adalah tentang pengertian paragraf deduktif. Ya, silakan buka bukunya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang paragraf induktif ya. Apa itu paragraf induktif? Paragraf yang ciri-cirinya apa saja kalau paragraf induktif? Lalu paragrafnya dari khusus ke kalimat pertama berada di akhir paragraf. Ya, baik. Silakan dicatat sedikit ya. Pengertian paragraf deduktif. Ya, jadi kemarin setelah kita mempelajari deduktif, di minggu ini kita mempelajari tentang paragraf deduktif. Ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Ya, jadi ketika kemarin paragraf induktif itu ide atau pokok gagasannya berada di akhir paragraf, kalau deduktif ini kebalikannya. Ya, jadi ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi ada kalimat tambahan yang menjelaskan paragraf tersebut ya, yang mendukung ide pokok tersebut. Lalu pemikirannya dari umum ke khusus. Apa paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf atau kalimat ya, kemudian diikuti oleh
ke-17 ya. Perbedaan paragraf deduktif dan induktif apa saja? Kalau induktif tadi paragrafnya ide pokok bahasanya kan menjadi akhir paragraf. Satu perbedaannya ya. Sedangkan deduktif apa? Ide pokok bahasanya berada di awal paragraf. Pola berpikirnya apa? Kalau induktif itu polanya dari khusus ke umum, sedangkan deduktif dari umum ke khusus. Jadi kebalikannya ya. Kalimat awal kalau untuk paragraf deduktif adalah berisi pernyataan ya. Sedangkan untuk paragraf induktif itu berisi tokoh atau fakta dan rincian paragraf ya. Karena apa? Karena ide dan tokoh bahasanya berada di awal paragraf. Terus kalimat akhir, tujuan, penjelas atau rincian ya. Kalau paragraf induktif itu kesimpulan dan pernyataan sebelumnya berada di kalimat akhir. Contoh paragraf deduktif ya. Ini adalah tentang pendidikan contohnya. Dari apa? Polanya dari umum ke khusus. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Di awal paragraf. Terus apa lagi? Kalimat berikutnya berupa penjelas fakta atau contoh ya. Jadi untuk yang ketiga adalah kalimat berikutnya berupa penjelas fakta atau contoh. Pola pengembangan paragrafnya dari penguraian umum khusus. Paragraf deduktif adalah penguraian umum ke khusus ya. Ada sebab akibat, ada definisi dan contoh-contoh. Baik ya. Nah, sekarang tulis, terus nanti kalian identifikasi di bagian mana gagasan utamanya pada paragraf yang berikan. Ya, silakan ditulis, ibu detailkan sebentar. Baik ya, silakan ditulis. Diisi
Disiplin belajar merupakan kunci keberhasilan siswa. Disiplin belajar merupakan kunci keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi. Dengan disiplin, siswa dapat mengatur waktu belajar secara teratur. Disiplin juga membantu siswa. Menghindari kebiasaan menunda pekerjaan titik. Selain itu, siswa yang disiplin cenderung lebih mudah memahami pelajaran, karena belajar dilakukan secara konsisten. Sudah? Baik ya, masing-masing dari kalian silakan di bagian mana, cari tahu ya, di bagian mana ide pokok dalam kalimat tersebut. Waktunya adalah 2 menit dari sekarang. Ya, silakan dari paragraf tadi identifikasi di bagian mana letak ide pokok dalam paragraf tersebut. Ingat, apa itu paragraf deduktif? Paragraf yang berdasar atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Ya, silakan. Waktunya 2 menit. Ya, 2 menit. Sudah? Siapa yang mau membacakan hasilnya dua? Tidak usah maju, berdiri saja di tempat kalian. Berdiri saja dari tempat kalian. Ada yang sudah? Ersi? Sudah. Selain Ersi, siapa lagi? Ingat sudah? Sudah. Oke, silakan Ersi. Berdiri saja. Baik, beri tepuk tangan. Kamu ingat apa Ikan? Ya, baik. Beri tepuk tangan. Baik ya, dari paragraf tersebut adalah disiplin belajar merupakan kunci keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi. Dengan disiplin, siswa dapat mengatur waktu
belajar secara teratur setiap hari. Disiplin juga membantu siswa menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Selain itu, siswa yang disiplin cenderung lebih mudah memahami pelajaran karena belajar dilakukan secara konsisten. Tiga pokoknya adalah disiplin belajar merupakan kunci keberhasilan siswa. Berarti untuk kalian semua yang ingin berhasil di kemudian hari, ya, laksanakan sikap disiplin, ya, terutama disiplin waktu, ya. Ada yang bertanyakan? Enggak. Sudah paham semua berarti? Sudah. Baik, Ibu akhiri cukup materi hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.